Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 1930901163. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, jurusan Psikologi. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Modifikasi Perilaku. Dosen pengampu Ibu Indah Purwasi, MC Psikolog. Baiklah, saya akan menjelaskan perilaku hiperaktif dengan teknik self recording. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu hiperaktif? Hiperaktif merupakan nama lain dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. ADHD merupakan masalah kesehatan mental berbasis neurologi yang terjadi pada anak. Sebagian besar anak menunjukkan perilaku hiperaktif dan impulsif karena mengalami kesulitan dalam pemusatan perhatian, inattention. Blomqvist dan Sennel seperti dikemukakan oleh Blomqvist mengemukakan bahwa ADHD mencakup inattention, hyperactivity, impulsivity, dan subtype include atau campuran ketiganya. Dan yang kedua yaitu ada ciri-ciri perilaku. Yang pertama yaitu inattention, gagal dalam memusatkan perhatian, sulit dalam memusatkan perhatian, sulit tidak mendengarkan lawannya bicara, tidak menyelesaikan tugas, sukar untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan merencanakan dan mengatur, menolak tugas yang membutuhkan usaha mental, sering kehilangan barang, mudah terganggu, pelupa. Dan yang kedua yaitu hyperactivity, fidgets atau bergerak seolah tanpa henti, meninggalkan kursi, berlari dan memanjat secara berlebihan, berjalan seolah-olah tanpa henti, impulsivity, menjawab seperti menjerit, sulit untuk mengantri atau menunggu giliran, sering menyela pembicaraan orang. Dan yang ketiga yaitu ada gejala-gejala. Gejala yang rentan perhatian yang kurang gitu. Yang pertama yaitu gerakan yang kacau, cepat lupa, mudah bingung, kesulitan dalam mencurahkan perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan bermain. Dan yang kedua yaitu ada gejala impulsivitas, emosinya gelisah, mengalami kesulitan bermain, mengganggu anak lain, selalu bergerak. Nah, sekarang ada tipe-tipe hyperaktif. Tipe-tipe hiperaktif yang pertama yaitu ada tipe hiperaktif impulsif. Anak yang mengalami hiperaktif impulsif ini biasanya lemah dalam respon. Dan yang kedua yaitu ada tipe inatensi. Biasanya anak hiperaktif seperti ini dia tidak mampu menjelaskan perhatian secara utuh, tidak mampu mempertahankan konsentrasinya. Dan yang ketiga yaitu ada tipe hiperaktif kombinasi. Biasanya anak kurang memperhatikan aktivitas dan mengikuti permainan atau dalam menjalankan perhatian karena perhatian mudah terpecahkan. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab. Faktor penyebab anak hiperaktif yang pertama yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis yang dimaksud adalah dipengaruhi karena anak kurang mendapatkan perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Dan yang kedua yaitu faktor pemanjaan. Faktor pemanjaan juga disamakan dengan memperlakukan anak terlalu berlebih-lebihan, anak yang terlalu dimanja, sering memilih caranya sendiri agar terpenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga yaitu ada faktor kurangnya disiplin dan pengawasan membuat perilaku anak cenderung sesuka hati dan kurang dapat dibatasi. Dan yang keempat yaitu ada faktor orientasi kesenangan.
Faktor orientasi kesenangan maksudnya adalah anak yang memiliki kepribadian yang berorientasi kesenangan pada umumnya akan memiliki ciri-ciri hiperaktif secara sosio-psikologis. Nah, selanjutnya ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hiperaktif. Yang pertama yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Hipertiroidisme, suatu kondisi di mana terdapat peningkatan hormon tiroid. Nah, kedua ada kelainan pada sistem saraf atau otak, dan yang ketiga ada gangguan jiwa tertentu, dan yang keempat ada masalah psikologis. Contoh kasusnya seperti perilaku Radit yang hiperaktif terlihat seringnya mengganggu teman yang lain saat pembelajaran berlangsung, seperti menyobek kertas, merusak penggaris, berlari mengelilingi kelas, sering meninggalkan tempat duduk, dan sering tidak menyelesaikan tugas yang telah dikerjakan. Nah, ada cara mengatasinya atau cara memodifikasinya, yaitu dengan cara self-recording atau pencatatan diri, juga disamakan dengan istilah observasi atau self-observation. Atau monitoring diri, self-monitoring, yang dalam pelaksanaannya anak diajarkan secara sederhana melakukan pencatatan diri melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku hiperaktif anak. Pertanyaan disusun berdasarkan pengalaman sehari-hari anak dan dengan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh anak. Tujuan dari pencatatan diri adalah membuat anak-anak sadar akan perilakunya sendiri serta membuat anak memahami proses terjadinya suatu perilaku tertentu. Nah, selanjutnya Sukadi menyatakan bahwa self-recording untuk meningkatkan kontrol diri umumnya melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama mengatur lingkungan, yang kedua yaitu pencatatan diri, dan yang ketiga yaitu evaluasi diri, dan yang keempat pengukuhan diri. Nah, yang pertama tadi yaitu mengatur lingkungan. Nah, yang pertama tadi ada mengatur lingkungan. Mengatur lingkungan perlu diatur sehingga menghilangkan atau mengurangi godaan perilaku-perilaku yang berlebihan. Yang kedua yaitu pencatatan diri. Anak diajarkan secara sederhana melakukan pencatatan diri melalui tabel atau buku atau buku saku. Tujuannya adalah membuat anak sadar akan perilakunya sendiri dan membuat anak memahami proses terjadinya suatu perilaku tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada evaluasi diri. Evaluasi diri caranya adalah menggunakan skala angka 1 sampai 10 atau dengan menggambarkan dalam bentuk tangga yang bisa dipahami oleh anak. Dan yang keempat yaitu ada pengukuhan diri. Pengukuhan diri bertujuan untuk mengajarkan anak untuk mandiri dalam melakukan sesuatu kegiatan. Pengukuhan diri akan membuat anak pengukuhan diri akan membuat anak muncul secara konsisten dan bertujuan pula untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dan menggambarkan pengembangan diri yang positif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.